Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang teknologi kesenian. Baik, di video pertama ini kita akan membahas tentang penghantar teknologi kesenian, sehingga di akhir video ini diharapkan mahasiswa sudah mampu mengetahui apa saja yang akan kita bahas di perkuliahan teknologi kesenian di semester ini, dan juga mengetahui tentang apa saja yang menjadi poin penilaian beserta dengan bobot-bobotnya. Kemudian yang terakhir, aturan apa saja yang berlaku di perkuliahan teknologi kesenian di semester ini. Baik, kita masuk ke penghantar teknologi kesenian ya. Pada dasarnya, teknologi dan kesenian itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Ya, di mana teknologi itu membutuhkan kesenian untuk dapat diterima oleh masyarakat. Sekarang gini, seandainya suatu pabrik memproduksi handphone misalkan, mereka pasti membutuhkan keindahan dalam bentuk warna ataupun tata letak ataupun desain ya, untuk dapat diterima oleh masyarakat ya. Sekarang bayangkan kalau handphone bentuknya itu tidak indah ya, pasti akan susah untuk diterima oleh masyarakat. Begitu pula juga dengan kesenian ya. Dengan adanya teknologi itu memudahkan bagi seniman untuk menuangkan apa yang ada di imajinasinya, yang ada di gagasannya, sehingga tertuang dalam bentuk karya cipta, bisa dalam bentuk visual ataupun audio ataupun dalam bentuk pertunjukan ya. Nah, di perkuliahan ini kita akan membahas kesenian-kesenian fokus pada kesenian lokal di Indonesia ya, baik itu tentang budaya di Indonesia ataupun cerita rakyat ya, ataupun sejarah kemerdekaan Indonesia itu sendiri ya. Nah, tentu saja segala jenis kesenian tersebut nanti kita coba akan kemas agar mudah ya, agar mudah dinikmati. Ya. Nah, bagaimana caranya? Di perkuliahan ini kita akan mencoba membuat games ya. Nah, kira-kira games seperti apa yang akan kita buat? Jadi games yang akan kita gunakan adalah jenis RPG ya. RPG ini adalah singkatan dari role playing games atau game bermain peran ya. Secara singkat, RPG adalah suatu games di mana kita akan memainkan karakter ya untuk menjalankan ceritanya tersebut. Atau pada gampangnya kita sedang bermain drama lah, seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah familiar dengan game RPG ya, contohnya seperti Final Fantasy, Suikoden, atau Ni no Kuni dan lainnya ya, kalian pasti udah ada gambaran tentang apa itu RPG ya. Tentu saja kita membuat RPG itu bisa menggunakan langsung ya, kita coding, atau kita bisa menggunakan game engine ya. Nah, di perkuliahan ini kita akan menggunakan game engine yang bernama RPG Maker MZ. Nah, RPG Maker MZ ini adalah suatu engine yang memudahkan kita untuk membuat permainan RPG ya. Karena ketika kita mau mendesain map atau misalkan kita mau mendesain karakter, itu dibantu ya, dimudahkan ya. Termasuk ketika kita mau mendesain pertarungan misalkan di dalamnya, atau kita mau mendesain suatu cerita, quest, cutscene, ya, musik, itu semuanya dibantu menggunakan engine ini. Nah, untuk mendapatkan engine ini kalian bisa beli di Steam ya. Kalau di Steam harganya 340.000 ya. Kalian bisa beli di Steam sini, atau kalian juga bisa nanti
gunakan link yang saya berikan setelah kalian menyelesaikan video ini ya di LMS. Nah, baik. Jadi nanti fokusan kita ya selama 1 semester itu kira-kira seperti ini ya. Kita akan coba mendesain karakter ya, dan mapnya menggunakan RPG Maker MZ. Kemudian kita coba belajar bagaimana cara membuat event seperti dialog atau logic ya, seperti switch atau menggunakan variabel atau menggunakan item-item yang diperlukan. Kemudian kita akan mencoba membuat quest ya, quest di RPG Maker MZ. Contohnya misalkan menggunakan jenis fetch quest atau delivery quest atau investigation ya. Kemudian kita juga akan belajar juga bagaimana membuat cutscene ya. Di sini suatu event yang auto-run yang jalan secara otomatis ya, tanpa campur tangan dari pemain ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara memasukkan background musik, background sound, dan efek-efek lainnya. Dan yang terakhir kita akan coba membuat naskah permainan ya, dilengkapi dengan tema, sinopsis, dan percakapannya. Nah, penilaiannya nanti ada tugas 30%. Nanti ini tugas-tugasnya akan diberikan ke kalian setiap temanya yang tadi sudah dibahas. Kemudian nanti ada UTS 30% juga ya, dan UAS dengan bobot 40%. Nah, aturan perkuliahannya secara umum nanti saya akan buatkan suatu grup ya, WA. Nanti ketika kalian sudah mengumpulkan tugas-tugasnya atau UTS, UAS di LMS, tolong segera dilaporkan ke grup WA. Kenapa? Karena saya akan memberikan nilai tambah berdasarkan urutan pengumpulan ya. Jadi kalau kalian bisa segera melaporkan, nanti akan segera kelihatan ya siapa yang pertama, siapa yang kedua, dan seterusnya. Kemudian saya harapkan kalian segera menginstal RPG Maker MZ setelah video ini. Ya, linknya akan saya berikan di LMS. Kemudian ini ada aturan tambahan untuk tugas, yaitu kalau kalian bisa mengumpulkan tugasnya di H-6 atau H-4 ya, nanti saya berikan kalian revisi ya, kalian kesempatan untuk merevisi hasilnya. Tentu saja nanti saya akan segera memberikan saran ya, akan memberikan saran kepada kalian kira-kira apa yang bisa direvisi dari tugasnya. Tentu saja kalau kalian sudah melaporkan ke grup WA ya, dan tidak ada keterlambatan pengumpulan. Artinya kalau sudah lewat batas waktunya, artinya kalian tidak akan mendapatkan nilai di tugas tersebut. Kemudian untuk UTS, nanti saya perbolehkan kalian untuk melakukan susulan. Seandainya kalian sakit atau berhalangan hadir, atau kalian tidak puas dengan nilainya, hanya saja nilai kalian akan di-cut di 75 ya. Jadi seandainya nilai kalian 90, nilainya akan terpotong menjadi 75. Dan UAS-nya nanti dalam bentuk presentasi project ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk perkuliahan hari ini. Baik, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.